Kaum Wanas mengira jawaban Yesus kepada Filipus di Yohanes bab 14 ayat 9 adalah bukti bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jurus comotologi ayat seperti ini membuat kaum Wanas gagal memahami maksud perkataan Yesus yang sesungguhnya. Kalau mereka melanjutkan membaca sampai ayat 10 setidaknya, mereka akan tahu alasan dan dasar pemikiran yang dipakai Yesus, sehingga Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Mari kita baca. Yohanes bab 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Kalau kita berhenti di ayat ini dan mengira Yesus sudah selesai berbicara, kita akan tersesat dan berpikir bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Padahal Yesus masih meneruskan kalimatnya untuk menjelaskan dasar atau alasan mengapa ia berkata yang telah melihat aku telah melihat Bapa dengan berkata pada ayat ke-10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Mari kita baca dalam rangkaian yang lebih utuh. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Jadi alasan atau dasar pemikiran yang dipakai Yesus untuk menjelaskan mengapa orang yang telah melihat Yesus itu telah melihat Bapa, itu bukan karena Yesus itu adalah Bapa sendiri, melainkan karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Suka tidak suka itulah penjelasan yang dipakai Yesus. Kemudian di akhir ayat 10 itu, Yesus menjelaskan secara lebih detail apa yang dilakukan oleh Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Di situ dikatakan, "Apa yang aku katakan kepada kalian, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, Yesus adalah pribadi melalui siapa? Pribadi yang lain yaitu Bapa melakukan sesuatu. Jadi, ada dua pribadi di situ. Kemudian di ayat 11, Yesus kembali menegaskan alasan atau dasar pemikiran di balik pernyataannya yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Yesus berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Sekali lagi pernyataan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku itu jelas mengindikasikan adanya dua pribadi. Pribadi yang satu ada atau tinggal di dalam pribadi yang lain dan sebaliknya. Artinya ada aksi timbal balik di antara dua pribadi itu. Nah, jika hanya ada satu pribadi, tidak mungkin ada aksi timbal balik. Artinya jika Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka tidak bisa berlaku aksi timbal balik. Karena aksi timbal balik mensyaratkan adanya dua pribadi yang berbeda. Jadi alasan atau dasar pemikiran di balik pernyataan Yesus bahwa yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa ialah karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam diri Yesus, bukan karena Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jika Yesus adalah Bapa sendiri, pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus menjadi pernyataan yang absurd dan kehilangan maknanya. Padahal justru pernyataan Yesus bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus itulah alasan atau prinsip yang menjelaskan mengapa Yesus berani berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi sebagai catatan akhir saya mengusulkan demi memudahkan pemahaman pembaca dan meminimalisir kemungkinan salah tafsir, sebaiknya Yohanes bab 14 ayat 9 sampai 10 itu dijadikan satu ayat saja.